Am sendiri, am sendiri. Maunya bunda suapin. Iya sayang. Enak? Enak. Halo Bunda, kembali lagi bersama Bunda Ataya, Atal, dan Ayana. Nah, menu kali ini adalah srikaya pandan. Ini menu yang sering saya masak karena kesukaan Pak Su dan Atal. Selalu ada setiap minggunya di kulkas. Adapun bahan-bahan untuk membuat srikaya pandan, ada gula sebanyak 2 gelas takar atau 2 gelas belimbing, lalu ada 8 butir telur. 8 butir telurnya sudah saya pecahkan dan saya satukan dalam mangkok. Ada pandan, ini pandannya sebanyak 300 ml dan ini sudah saya campurkan dengan santan perasan yang kedua. Lalu yang terakhir ada santan kental sebanyak 500 ml. Selanjutnya dandang kita isi dengan air lalu kita panaskan terlebih dahulu sampai airnya nanti mendidih, karena pada saat srikayanya nanti udah siap dikukus airnya sudah mendidih dan tinggal kita masak. Selanjutnya kita akan memulai memasak. Yang pertama-tama kita masukkan dulu gulanya. Gula sesuai dengan selera saja Bun. Kalau merasa terlalu suka manis boleh dikurangi. Ini resepnya saya buat 2 resep. Lalu kita masukkan telur. Kalau untuk satu resep itu Bun, telurnya hanya 4, sedangkan gulanya itu hanya 1 gelas belimbing. Lalu untuk santannya itu kita jadikan hanya 400 ml plus pandannya. Nah, sekarang kita akan kocok sampai gulanya larut. Ini kalau gulanya nggak larut itu nggak bagus nanti Bun ya, karena nanti kalau pandannya masuk itu nggak akan bagus pada saat kita kukus. Kita kocok-kocok sampai gula larut baru bisa kita masukkan santannya. Nah, sekarang gulanya sudah mulai larut. Kita kocok-kocok dulu sebentar karena akan kita siapkan untuk masukkan santan. Nah, sekarang santannya kita masukkan terlebih dahulu. Lalu setelah santan masuk kita lanjutkan untuk mengocok agar antara telur, gula, dan santannya itu tercampur rata. Lalu setelah semua tercampur rata kita lanjutkan dengan memasukkan daun pandan. Nah, setelah ini kita kocok-kocok lagi sampai keseluruhan itu tercampur rata dan siap untuk kita masukkan dalam cetakan. Kita kocok-kocok terdahulu agar keseluruhan bahannya semua tercampur rata, baru bisa kita masukkan ke dalam cetakannya dan kita kukus. Ini adalah menu kesukaan suami dan Atal, jadi saya wajib membuatnya 1 kali dalam seminggu. Selain dia enak, menunya ini adalah yang paling gampang kita buat. Nah, sekarang siap kita masukkan dalam cetakannya ya Bun. Tapi sebelum kita masukkan dalam cetakannya, adonannya wajib kita saring. Untuk mengantisipasi ada kulit telur, ampas pandan, ataupun ampas kelapa yang tersisa agar kita tidak memakannya. Nah, untuk cetakannya ini disesuaikan dengan selera saja Bun, atau yang ada saja di rumahnya, yang seada saja. Ini saya adanya cuma cetakan untuk agar-agar atau bolu. Kalau Bunda mau bisa menggunakan cetakan agar-agar yang kecil. Itu biasanya ada dijual di supermarket terdekat. Nah, sekarang sudah siap untuk kita kukus.
Tapi kita pastikan dulu pada sebelum kita kukus, air yang di dandangnya sudah mendidih, jadi lebih cepat untuk matangnya. Ini perkiraannya 30 menit. Api yang sedang saja Bun, jangan terlalu besar karena mengantisipasi air dalam dandangnya cepat habis. Kita cukup menggunakan api yang sedang ya Bun. Nah, sekarang setelah 30 menit kita masak, kita cek apakah sudah matang atau belum dengan cara menusukkan dengan tusuk sate atau bisa juga dengan garpu. Jika pada saat kita menusuk tidak ada adonan yang menempel, itu berarti serikaya pandannya sudah matang. Tada! Sekarang serikaya pandannya sudah matang dengan sempurna, siap kita sajikan. Nah, ini videonya pada saat Atal sudah nggak sabaran untuk makan serikaya pandannya. Jadi dia nggak sabaran Bun, ini serikayanya masih panas, baru saya angkat dari dandangnya. Tapi dia sudah nggak sabaran untuk makan. Ya namanya juga makanan kesukaannya Bun, baru bangun lihat serikaya pandan, dia sudah minta-minta padahal belum dingin. Rekaman videonya jadi nggak bagus Bun, karena saya sudah terlalu fokus untuk memberikan makan si Atal agar Atalnya nggak nangis lagi. Jadi harap dimaklumi saja ya Bun. Am sendiri. Maunya Bunda suapin. Iya sayang. Iya. Nah, sekarang Atal sudah mulai tenang karena serikaya pandannya sudah dingin. Dia sudah mau melanjutkan kembali makannya. Anak lahap makan, anak senang dengan masakan kita, itu adalah hal yang terbahagia buat kita para bunda-bunda yang sayang anak. Makasih Bunda karena telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol loncengnya, dan share ke sosial media yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.